guys. Jadi kali ini berbeda dengan yang sebelumnya gitu kan. Sebelumnya itu kita mencari titik rendah gitu atau titik harga low gitu kan. Atau titik harga murah atau support gitu buat untuk dibeli. Nah, sekarang itu titik tertinggi ya, atau high-nya gitu kan. Yaitu penghijauan gitu lah, atau tertingginya gitu kan. Ya, atau harga mahalnya gitu kan. Nah, kita langsung masuk aja. Kita beberapa koin doang saya bakalan ini. Nah, di sini kita hapus dulu untuk stokastiknya ya. Nah, di sini ini masih naik ya. Jadi anggapannya di sini nih teman-teman ya, di titik 60 ya untuk RSI-nya. Nah, anggapannya titik 60 gitu, kita papasin gitu. Nah, ini kan 53 atau 54 gitu kan untuk RSI-nya. Nah, ketika naik ke 60 berarti selisihnya berapa? 6% gitu kan. Maka si AMB ini bakalan naik 6% atau 5% begitu. Nah, ini masih harganya masih di apa ya namanya? Di harga tengah atau midnya gitu kan. Ya, jadi di harga tengah. Anggapannya di sini harga tengah. Nah, ketika di atas gitu kan, di atas 70 atau 80 baru kita katakan harga mahal gitu ya. Nah, ini di sini kan, ini pasnya. Kita hapus dulu. Oke. Jadi kita cari lagi yang lain. Ya, jadi itulah kalau ngambil selisih itu ya jangan gede-gede gitu kan. Ya, jangan besar-besar gitu. Ya, kita 5%. Yang penting profit, yang penting konsisten gitu kan. Yang penting apa ya namanya? Banyak transaksi jual belinya, beli dan jualnya gitu kan. Nah, di sini ada tahu ya, yaitu naik 26% gitu kan, lagi berjalan gitu kan. Nah, ini anggapannya ke sini aja ke 50 gitu jaraknya gitu, biar enggak gede-gede. Nah, ini sama ya, jarak 44 RSI-nya ke 50 yaitu 6% gitu ya. Ya 5% gitu ya, 5% anggapannya. 5 sampai 6%. Nah, berarti bakalan naik lagi sekitar ya 5 sampai 6%. Nah, di sini udah tertera harganya di 280 gitu untuk tahu sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, untuk anggapannya di sini area penjualan lah gitu kan. Kalau dari segi harga gitu kan. Nah, di sini areanya. Untuk Nah, kalau pembelian di sini misalkan ya, di sini kita tandain. Jadi dua hal tersebut. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini ke 50. Kalau 50 udah kita take profit gitu kan. Kalau misalkan masih maksa beli gitu kan. Ya, menurut saya masih di tengah gitu harganya ya. Jadi kalau dibilang mahal sih ya kita masih bisa nyicil gitu kan. Kita beli walaupun harga tengah, walaupun lagi hijau gitu kan, kita bisa beli secara berkala gitu kan. Secara dicicil nantinya gitu kan, diangsur gitu. Seperti itu. Nah, ini ke 40 ya. Ini anggapannya 4% aja gitu kan. RSI ke 40, ini periode 16 ya untuk RSI. Nah, kalau untuk segi harga gitu kan. Ini kan di sini ya. Jadi naik satu persegi ini gitu kan. Nanti kalau naik ke sini misalnya di sini udah take profit gitu kan. Ya, jadi jangan muluk-muluk besar gitu, kecuali ya masih ada kesempatan buat naik lagi gitu ya, ngambil profitnya doang gitu kan, begitu. Sisanya biarin gitu kan, kalau misalkan anjlok lagi kalian beli gitu kan di bawah gitu. Untuk pendel ya tadi berapa selisihnya, 4% lah gitu kan kalau mau ambil beli. Ini menurut saya masih harga tengah gitu kan. Rata-rata harga tengah, masih belum dikatakan harganya mahal gitu kan.
nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah gitu si suatu hal. Atau di tengah-tengah ya. Jadi anggapannya 40 sampai 60 ya area RSI-nya masih tengah gitu kan. Kalau di atasnya 30 poin atau 30 persennya itu 70 80 sorry ya 80 ya 80 90 100 gitu. Nah, itu baru dikatakan mahal gitu. Itu masih area murah gitu. Nah, kalau 70 hampir dikatakan bentar lagi atau dikit lagi bakalan mahal gitu. Nah, ini 40 ya sama. Cuman di sini anggapannya 3% gitu. Nah, 3% si TNSR ini bakalan naik lagi 3% gitu. Oke, ini GF apa ya? GFT ya. Nah, ini mahal teman-teman ya. Buset, sampai tembus 90. Nah, ini mahal, tapi di sini ada area bisa dibilang area bakalan pemantulan lagi. Cuman di sini kayaknya bakalan tembus dan di sini untuk kalau misalkan mau beli ya di 64 gitu RSI-nya. Sekarang berada di berapa tuh? 75 ya, 75. Nanti di 64, 6 tilu baru beli atau di 60 gitu. Oke, kita hapus. Maka hapus semua. Kalau dari segi harga di sini ya, di sini lah pokoknya. Atau di sini. Areanya di situ. Tadi berapa ya selisihnya? Pokoknya ya 5% dah ya. Pokoknya untuk minimal untuk pelatihan ya take profit tuh ya 5% gitu. 5% ya udah jual semua boleh, jual sebagian boleh ya, begitu. Nah, ini 42 itu di sini kalau misalkan anggapannya ke 50 RSI 42 selisihnya 8%. Nah, si not ini bakalan naik sekitar 8% lagi. Ya berarti ya 30% anggapannya. Ini kan 22% gitu ya. Berarti berapa? 30%-an gitu kan. 8% lagi gitu kan. Menjadi 30% gitu, untuk keseluruhannya anggapannya gitu. Nah, ini ya kalau misalkan dari segi harga ke sini misalkan. Oke. Ini 46 ya. Kita setting lagi dah. 46 selisihnya ya 4% gitu. 3 atau 3 sampai 4% itu ke 50. Nah, di sini. Ini untuk area ininya ya, si harganya. Jadi penjualan di area situ ya RSI-nya 50 53 jual kalian ya. Pokoknya nanti belinya di berapa nah? Di sini berapa nah? Kita cek. 37 ya begitu. Di sini juga sama ya. Kalau misalkan kalau dari segi harga udah ambil rendah gitu. Gak usah di utak-atik lagi untuk time frame 1 hari gitu, 1 day gitu kan. Untuk si HAR sendiri ya bakalan naik sekitar berapa nih? 46 terus ke 50 4% ke 53 yaitu selisih ya sekitar 7% gitu kan. 6 sampai 7% untuk si posisi si HAR sendiri gitu. Di sini ada HIPI ya. HIPI mungkin yang tadi ya. HIPI pokoknya 50 ini bakal naik 6%-an gitu. Nah, tadi doang yang yang satu udah mahal gitu kan, ketara. Tuh kita tadi apa namanya gitu kan. Yang berada di 75 sampai berapa? 636 64 ya. Ya. Begitu. 75. Nah, ini untuk AI sendiri AI gitu kan. Saya sebut aja AI gitu.
Nah ini murah teman-teman ya, sampai ini gitu kan, sampai 40 gitu ya anggapannya. Atau di sini, nah ini kan low ke belakangnya gitu, ke sininya gitu. Ya itu berapa, 32 ya, 32 berarti 2% lagi, 2% lagi kalian penjualan gitu untuk si AI ini. Tapi ya bakalan anggapannya jebol gitu kan, kalian dapat selisih sekitar berapa nih, sekitar 12% tuh ya. Jadi bakalan keseluruhan 32% kalian untuk AI ini atau AI ini ya, seperti itu gitu ya. Untuk 1000 sat ya 40 selisih ini 3% lah gitu ya. Jadi kalau 466 gitu kan, ya kita 47 gitu patokannya, kita buletin aja. Kalau buletin ya 45 kalau oke. Jadi untuk ini di sini ya, untuk anggapannya untuk rendah ke belakang, tapi yang apa ya, apa ya namanya tuh, high HL 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 anjing, high lower. Oke. Jadi ini sekitar berapa? Sekitar kita cek ini di sini ya. Di sini untuk kalau ke belakangnya itu 49 ya, kita dapat selisih ya sekitar 3-4%. Belum ya. Baru satu doang sih yang apa? Yang harganya mahal gitu kan. Ini masih bergerak untuk naik karena belum ada sumbu. Nah, sumbu ini kan belum ada sumbu anggapannya gitu, belum ada titik tetapnya gitu teman-teman. Ini kan 1,176 gitu ya. Nah di high-nya itu 1,177, yang artinya ini masih di area anggapannya puncak gitu, anggapannya puncak gitu kan, lagi merangkak, merangkak kemana, ke bawah apa ke atas, ke atas misalnya. Jadi ini masih kuat gitu kan ordernya anggapannya. Nah ini di sini ya, di sini anggapannya tadi ya apa namanya. Nah di sini berarti di 36, 37 gitu. Yang artinya selisihnya 3-4% gitu. Yang kalau di total anggapannya 22% gitu. 22 sampai 24 gitu anggapannya gitu. Itu bahkan lebih itu. Kelebihan ya, kelebihan 1% ya. Apa di korting. Kayak untuk saga sendiri anggapannya ini udah jebol ya. Jadi di sini tadi untuk ke belakang, yang dimana kita harus ke belakang sih. Kita gak usah lah kita di sini gitu. Di sini. Tapi belum nyampe gitu kan ke titik open yang shortnya gitu kan. Ini kan open, nanti di sini TP untuk shortnya gitu kan. Nah ini belum pas ke sini gitu. Kalau pas 1,1748 itu ya, seperti itu. Nah ini anggapannya ke sini ya. Jadi anggapannya ini udah tembus, anggapannya ke sini, dan tinggal catat aja. Itu 48, yang dimana selisihnya itu 89% gitu, 8-9% ya. Itu wah gitu kan, ordernya lagi naik gitu, anggapannya lagi kuat gitu kan. Jadi kalau lagi kuat ya kita beli gitu kan, kita paling 3% gitu ya. Tapi kalau jangka pendek gitu ya, atau hitungan jam, tapi harus dicek sih ya, per jam misalnya, atau 2 jam sekali, atau 3 jam sekali gitu, untuk dicek. Jangan sampai ditinggalin gitu kan, kalau lagi hijau kita beli gitu kan. Nah tapi saran saya jangan gitu kan. Ini yang sebelumnya aja anggapannya 1 minggu ke belakang gitu ya, atau 5 hari ke belakang, itu 60-70% gitu kan hitungannya ke bawah gitu.
ya pasti masih nyangkut gitu kan. Berarti apa yang salah? DCA-nya ya, average down-nya ya yang salah, yang jadi patokan hal tersebut. Nah ini sekitar 3-4% gitu ya untuk lista sendiri, yaitu di 8-9% ya. 18 maksudnya, 18-19% begitu ya. Nyari ya 3-4%, latihan dulu gitu kan, jangan ngedebrus apa ya namanya, bukan debus gitu, debus ya, bukan jagoan gitu, gak ada yang jagoan gitu kan. Nah, ini di sini anggapannya. Jadi di ini kan di sini. Sorry. Di sini. Ini yang udah saya tandain. Ya, apa ya? Ini sih udah gitu, udah waktunya jual gitu kan. Kita nunggu lagi di sini dah. Untuk kalau mau beli. Ini juga belum mahal gitu kan. Tadi doang yang satu. Ini selisihnya berapa? 2-3% anjir. 2-3%. Enak sih kalau pakai lincar gitu kan. Tuh, kelihatan. Nah, di sini tampil si pucuk. Dan di sini. Oke, jadi untuk videonya sekian aja gitu ya. Jadi ini 2 lagi kita. Nah, ini posisi turun ini anggapannya kuat gitu. Kita harus cari dulu rendahnya gitu kan, ke bawah. Rendahnya di sini, anggapannya di sini. Nah, kita udah jangan dipasin gitu ya, di sini aja supaya dapat harga yang baru. Tapi di sini kan anggapannya sumbu bang, sumbu lagi. Di sini kan lagi penguatan gitu kan. Apakah di sininya ada tahap order biasa gitu kan? Mana sih tadi ya? Di sini ya. Ini turun. Ini tuh turun gini. Nah gitu. Turun gini. Ini pas digambar turun terus. Itu apa ya? Per detik kayaknya atau semenit. Per detik ya. Jadi ini untuk ya 2%, 3%. Oke, jadi sekian ya videonya ya, semoga menghibur gitu kan. Menghibur kalian. Menghibur yang ada di sini. Ini ada yang merah berapa nih? Ada 10 yang merah, 1%, 2%. Tapi murah lah. Oke, jadi tinggal cek lagi aja ya, jangan tergoda oleh rayuan